Halo, perkenalkan nama saya Rani Jenita Pajikana dengan NIM 20011140098, mahasiswi kelas D semester 4, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya membuat video simulasi pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengajaran mikro. Halo anak-anak pintar, selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, baik, semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik, terima kasih. Biar belajarnya tambah semangat, kita kemarin sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Wah, hebat. Semuanya sudah hafal ya dengan lagu Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup rukun di rumah. Nah, apa saja contoh hidup rukun di rumah? Ya, iya betul, makan bersama keluarga. Ada lagi? Ya, yang di belakang. Iya betul, menghargai orang yang lebih tua. Ada lagi? Ya, ayo yang di depan. Nah, belajar bersama keluarga. Ada lagi? Nah, iya betul, membantu pekerjaan rumah. Nah, jadi yang disebutkan anak-anak itu merupakan contoh hidup rukun di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran ini, yang pertama, dengan teks percakapan tentang hidup rukun, peserta didik dapat membaca teks permintaan maaf tentang sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan teliti. Yang kedua, dengan membaca teks percakapan, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh sikap hidup rukun dalam kemajemukan teman dengan teliti. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman teman bermain di sekitar rumah berdasarkan kegemaran dengan teliti. Yang keempat, dengan kegiatan menulis cerita tentang hidup rukun, peserta didik dapat menjelaskan perilaku hidup rukun dengan teman bermain di sekitar rumah dengan bahasa yang santun. Yang berikut, dengan bimbingan guru dan mengamati contoh syair lagu, peserta didik dapat membuat lagu anak-anak sederhana menggunakan kata-kata sendiri yang bermakna dengan percaya diri. Nah, anak-anak, di sini Ibu menayangkan gambar untuk anak-anak amati. Jadi silakan anak-anak amati gambar berikut, kemudian deskripsikan tentang gambar tersebut. Artinya, anak-anak menjelaskan gambar yang anak-anak lihat merupakan sikap apa. Sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang hidup rukun. Ya. Oke, baik. Nah, setelah anak-anak amati gambar yang sudah Ibu tayangkan, kira-kira gambar ini menunjukkan sikap apa? Ya, gambar ini merupakan contoh sikap hidup rukun. Nah, selanjutnya gambar yang ini merupakan sikap apa? Ya, betul sekali, merupakan sikap tidak hidup rukun karena mereka bermainnya berebut-rebutan, bermainnya
berkelahi. Nah, jadi anak-anak sudah bisa ya membedakan hidup rukun dan tidak hidup rukun. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu menyiapkan teks percakapan untuk anak-anak baca. Jadi Ibu minta kesediaan 2 orang siswa untuk maju ke depan dan membacakan teks yang sudah Ibu siapkan di slide. Nah, oke, silakan. Ayo 2 orang bangun. Ya. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi 2 orang tadi sudah membacakan teks percakapan dengan baik dan benar, sudah memperhatikan tanda baca yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita membacakan teks, kita harus memperhatikan tanda baca yang ada. Nah, di sini Ibu akan membagi anak-anak dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas kelompok. Nah, anak-anak dibagi menjadi 2 orang dalam satu kelompok. Ya. Jadi tugasnya nanti anak-anak membuat pertanyaan atau anak-anak membuat kartu pertanyaan berdasarkan percakapan yang sudah dibacakan oleh teman tadi. Anak-anak membuat kartu pertanyaan yang berisi tentang 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Jadi 2 orang itu yang satunya membuat pertanyaan, satunya membuat jawaban berdasarkan teks percakapan yang Ibu tayangkan atau yang sudah dibacakan oleh teman tadi. Oke, Ibu bagi kelompok ya. Ya, kalian berdua 1 kelompok. Yang di belakang 1 meja kan 2 orang. Jadi 1 meja 2 orang sebangku saling berdiskusi ya. Oke, baik, Ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, oke, apakah semuanya sudah selesai? Ya, baik. Oke, sekarang Ibu minta tiap kelompok untuk mempresentasikan atau membacakan hasil pertanyaan dan juga jawaban yang sudah dikerjakan. Oke, mulai dari belakang ya, silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke, baik. Tadi kita sudah berdiskusi dengan kelompok kecil, dengan teman sebangku, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan bagi anak-anak semua dalam 1 kelompok besar. Nah, jadi Ibu akan bagi kelompok berderet. Jadi 1 deret itu 1 kelompok, ada deret bagian kanan Ibu, bagian tengah, dan bagian kiri Ibu. Jadi 3 kelompok besar ini Ibu akan kasih tugas untuk kalian kerjakan. Jadi catat ya, tugasnya yaitu anak-anak menulis isi cerita berdasarkan, nah di sini Ibu akan tayangkan dulu. Nah, Ibu akan tayangkan di slide ada gambar yang gambarnya masih dalam bentuk acak. Jadi belum terurut ya anak-anak. Tugasnya anak-anak adalah mengurutkan gambar tersebut menjadi 1 kesatuan atau menjadi 1 cerita. Nah, jadi dari gambar tersebut anak-anak membuat cerita dengan bahasa anak-anak sendiri, tetapi harus bahasa yang santun. Oke. Mengerti ya anak-anak? Ya, pintar semuanya. Jadi 3 kelompok ini akan mengerjakan atau akan membuat cerita berdasarkan gambar acak yang sudah Ibu siapkan. Oke, baik, waktunya dimulai dari sekarang untuk mengerjakan ya. Silakan. Ya, kelompok sebelah kanan Ibu sudah? Oke, baik, pintar. Kelompok tengah? Oke, belum. Silakan ya, harus semangat. Ayo. Bagian kiri Ibu? Oke, baik. Semuanya sudah? Oke, kalau semuanya sudah, 1 orang memimpin tiap kelompok untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas. Oke, mulai dari kelompok 1, bagian kanan Ibu, silakan. Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Oke, yang bagian tengah silakan, kelompok 2. Wah, ayo kita berikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak Ibu sudah pintar semuanya. Sudah pintar membuat cerita, sudah pintar membuat kartu pertanyaan. Hebat. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, anak-anak, setelah kita sudah membuat kartu pertanyaan, kita sudah membuat cerita berdasarkan gambar yang tadi sudah diacak oleh ibu. Tapi anak-anak hebat semuanya, sudah mampu mengurutkan gambar dan membuat cerita. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Kita akan menyanyi supaya pembelajaran kita semangat. Oke, semuanya bangun. Ya, oke. Di sini ada lagu, di sini senang, di sana senang. Semuanya tahu? Ya, tahu. Oke, ibu menayangkan syair lagunya ya, atau lirik lagunya. Oke, ayo kita nyanyikan sama-sama lagu Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Wah, hebat. Semuanya pintar dalam bernyanyi. Semuanya hafal lagu Di sini senang, di sana senang. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan kasih kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi tugasnya ini bersifat individu, artinya harus dikerjakan masing-masing di rumah. Oke, silakan ya dicatat. Tugasnya yaitu anak-anak membuat syair lagu tentang hidup rukun. Jadi menggunakan kata-kata yang membahas tentang hidup rukun, kemudian nanti dinyanyikan dengan nada lagu Di sini senang, di sana senang. Nah, jadi nada lagunya menggunakan nada lagu Di sini senang, di sana senang, tapi syair atau kata-kata dalam lagunya yang diganti dengan tema hidup rukun. Jadi tugasnya nanti akan anak-anak presentasikan atau anak-anak maju di depan kelas untuk kita nyanyikan bersama-sama. Oke, baik. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Di sini ibu mau ingatkan kepada anak-anak semua bahwa dimanapun anak-anak berada, baik di rumah, baik di tempat bermain, kita harus menciptakan suasana hidup rukun. Karena ketika hidup rukun itu tercipta, maka akan muncul apa? Ya, kedamaian, bahagia, pintar semuanya. Ya, baik anak-anak semua, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik, terima kasih. Cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat siang, semangat siang. Ya, baik, sampai jumpa.